Hai. Selamat datang di Belajar Bareng White Book Pedosri episode kedua. Sekarang kita masuk ke bab 2, batasan dan ruang lingkup. Batasan. Batasan dari kedokteran fisik dan rehabilitasi. Berdasarkan definisi dari European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine pada tahun 2018, KFR didefinisikan sebagai suatu spesialisasi di bidang kedokteran yang bertanggung jawab terutama untuk melakukan pencegahan, penegakan diagnosis, terapi, dan tata laksana rehabilitasi pada segala usia dengan kondisi kesehatan dan komorbiditasnya yang menyebabkan gangguan fungsi. Tugas utama dokter spesialis KFR adalah untuk memperbaiki gangguan fungsi akibat berbagai penyakit dengan tujuan penyandang disabilitas mampu mencapai dan mempertahankan fungsi yang optimal dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut American Board of Physical Medicine and Rehabilitation, dokter spesialis KFR atau yang disebut juga sebagai fisiatris adalah dokter spesialis yang mengevaluasi dan melakukan terapi pada pasien dengan keterbatasan fisik dan atau kognisi yang disertai disabilitas yang disebabkan oleh kelainan muskuloskeletal, kelainan neurologis, kelainan sistem kardiorespirasi, dan kondisi medis lainnya. Fisiatris ini memiliki keahlian dalam menegakkan diagnosis dengan atau tanpa elektrodiagnosis, kemudian merancang tata laksana rehabilitasi dengan menggunakan terapi latihan, medikamentosa, injeksi, prostetis, ortosis, dan peralatan lain untuk membantu aktivitas sehari-hari pasien. Dokter spesialis KFR juga berperan dalam mengkombinasikan berbagai jenis terapi tersebut untuk membantu pasien memperbaiki fungsi fisik, psikologis, sosial, dan vokasional. Karakteristik spesialisasi KFR. Berikut ini adalah beberapa karakteristik unik yang menggambarkan bidang fisiatris. Yang pertama adalah patient-centered care. Jadi ini adalah karakteristik utama dari fisiatris. Pelayanan kesehatan yang berbentuk kolaborasi interdisipliner yang melibatkan multidisiplin dan multiprofesional dan disertai pendekatan multimodalitas. Perawatan kesehatan ini bekerja sama antar tenaga medis, pasien, dan keluarga untuk memastikan bahwa segala keputusan medis mengacu pada harapan, kebutuhan, dan preferensi dari pasien. Karakteristik yang kedua adalah toleransi terhadap hal yang tidak pasti. Masalah yang paling banyak dihadapi adalah penyakit kronis yang seringnya menghasilkan prognosis yang tidak pasti. Hal ini sering menyebabkan kecemasan pada pasien dan seorang fisiatris harus berusaha untuk mengatasi kecemasan tersebut. Karakteristik yang ketiga, melakukan tata laksana pada pasien dengan gangguan fungsi dan menegakkan diagnosis fungsi. Jadi fokus pelayanan fisiatris terletak pada gangguan fungsi yang terjadi sebagai akibat dari suatu penyakit dan cedera. Untuk itu, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi harus mampu untuk melakukan penilaian fungsi atau functional assessment. Tujuan utama pada pelayanan fisiatris juga mencegah terjadinya gangguan fungsi yang menyebabkan disabilitas yang dilakukan melalui 2 tahapan. Tahap pertama adalah pencegahan primer
yaitu pencegahan penyakit atau cedera, dan yang kedua pencegahan sekunder dan tersier, yaitu pencegahan terhadap impairment. Karakteristik yang keempat adalah melakukan perbaikan fungsi sedini mungkin secara holistik. Jadi, perbaikan fungsi sedini mungkin itu pada fase akut dan secara holistik, yaitu secara fisik, mental, emosi, dan spiritual. Karakteristik yang kelima adalah mandiri dan terintegrasi. Dokter spesialis KFR menguasai ilmu yang menjelaskan mekanisme terjadinya gangguan fungsi dan memiliki keterampilan untuk menangani gangguan fungsi pada pasien, sehingga mandiri secara keilmuan.